Menko Polhukam, yang juga Ketua Komite Tindak Pidana Pencucian Uang, Mahfud MD mencecar anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Demokrat Beni Kaharman, dalam rapat Komisi 3 yang membahas transaksi mencurigakan di lingkungan Kemenku, pada Rabu tanggal 29 Maret tahun 2023. Mahfud tersinggung gaya Beni yang ketika bertanya soal laporan hasil analisis transaksi mencurigakan seolah seperti seorang polisi padahal Beni adalah seorang anggota dewan. Saya katakan juga sekarang ke Pak Beni, pertanyaannya kok seperti polisi. Menko boleh ngomong apa enggak? Begini Pak, kalau substansi boleh apa tidak? Begini kalau substansi boleh apa tidak? Jawab iya atau tidak. Kan enggak boleh tanya begitu. Gitu. Harus ada konteksnya dong. Menurut Mahfud hingga kini tak ada larangan apapun jika seorang Menko Polhukam seperti dirinya mengungkapkan atau menyampaikan adanya laporan transaksi janggal di kementerian maupun instansi lainnya. Sudah bilang boleh. Boleh katanya. Ini yang saya lihat. Kalau boleh sebutkan pasalnya, boleh kok harus ada pasalnya. Kalau boleh tuh enggak perlu pasal. Misalnya saya tanya ke Pak Beni boleh enggak saya ke kamar mandi sekarang? Boleh, mana pasalnya? Enggak ada, karena boleh. Kalau dilarang baru ada pasalnya. Mendengar cecaran Mahfud, Beni tampak memegang dagu dan berwajah serius melihat Mahfud menyampaikan pernyataan terhadapnya. Di mana dalilnya? Nah sekarang bukan bahasa Arab, bahasa Latin. Nolum delictum nola puna sine previa lege punali. Ini dalam hukum pidana. Tidak ada satu kesalahan, tidak ada sesuatu yang dilarang itu sampai ada undang-undang yang melarang lebih dulu. Ini tidak dilarang kok. Lalu ditanya kayak copet aja. Memang siapa? Sebelumnya diberitakan, Beni Kaharman curiga Menko Polhukam Mahfud MD memiliki muatan politis untuk menyingkirkan tokoh tertentu dalam carut-marut laporan transaksi mencurigakan di lingkungan Kemenkeu. Menurutnya muatan politis itu lantaran hingga kini belum adanya penjelasan utuh dari Mahfud terkait laporan transaksi mencurigakan itu. Yang tadi saya katakan, jangan-jangan memang ada motif politik ingin menyingkirkan Sri Mulyani. Ya, kenapa? Ya ini mohon maaf saja, kenapa? Sebab ada isu kan Pak, Sri Mulyani Menkeu menolak rencana beli minyak Rusia masuk Indonesia. Banyak pejabat yang tidak suka, banyak pembantu yang lain juga yang tidak suka Pak Mahfud. Jangan-jangan itu kembali lagi tadi ke membuat ini semua tidak jelas, bikin kami punya spekulasi macam-macam kemana-mana. Jangan-jangan memang kelompok ini tidak suka Sri Mulyani lagi menjadi Menkeu menjelang 2024. Sekali lagi ini spekulasi kami yang apalagi di luar tembok kekuasaan ini. Tak bisa kita lihat, ya oposisi. Maka sekali lagi, tolong kami dijelaskan betul Pak. Ya, kami tidak mau mengatakan Pak Mahfud mari kita gabung sama-sama. Mahfud menyebut, perasaan Sri Mulyani hancur gara-gara heboh soal transaksi janggal 349 triliun di lingkungan Kemenku. Pasalnya Sri Mulyani kerap dituding korupsi dengan menerima uang sebesar itu. Mahfud menegaskan bahwa tindak pidana pencucian uang TPPU berbeda dengan korupsi. Adapun PPATK telah menekankan bahwa transaksi 349 triliun ini merupakan tindak pidana pencucian uang. Mahfud menyayangkan banyaknya orang yang berteriak-teriak Sri Mulyani melakukan korupsi padahal Mahfud pun menyebut orang yang berteriak itu tidak paham bedanya antara TPPU dan